Selamat bertemu kembali di Syntheronix Channel. Di hadapan kita sudah ada sebuah diagram yang sudah kita susun atau kita desain pada saat pertemuan yang terakhir, ya, pertemuan sebelum ini. Kita cek kembali mana sistem aktuator bolak-balik ini, ya, sistem startnya ini, ya, sudah kita ganti. Ya. Kita ganti bukan sistem pneumatik, tapi kita ganti menjadi sebuah tombol atau DCV yang digerakkan dengan, di sini ada solenoidnya, ya, di mana solenoidnya diwakili ini, ya, jadi seakan-akan solenoid sebenarnya jadi satu di sini. Ya, kita lihat, ya, setelah dia start, dia akan bekerja seperti itu. Ya. Jadi sistem startingnya sudah kita ganti dari pneumatik menjadi listrik. Nah, ada yang bertanya, apakah sistem ini, ya, ini apa namanya, yang juga sebuah DCV tapi tipenya ada tipe yang roller, ditekan, ya, ada rodanya sehingga dia bisa memindah posisi, ya. Yang sekarang menjadi pertanyaan, apakah ini juga bisa diganti dengan sistem listrik, ya, supaya ada alternatif bukan memakai sistem mekanik, ya. Kalau dikatakan mekanik di sini adalah suatu peralatan yang berhubungan dengan pneumatik atau hidrolik. Ya. Nah, kita akan mencoba sekarang, ya, bagaimana, ya, kita mencoba satu sisi ini dulu, ya, yang limit switch ini tadi yang diletakkan di sini, ya, S1, ya. Nah, akan kita ganti dengan sebuah tadi hidrolik ini atau pneumatik ini tidak menekan sebuah peralatan yang mungkin berat, ya, karena ada tekanan udara atau tekanan oli di sini. Kita mencoba menjadi sebuah limit switch yang sistem listrik, ya. Baik, jadi kita mencoba ini sistem listrik dalam arti kita harus menggantinya dengan solenoid, ya. Baik, sekarang kita hapus ini, ya. Sementara kita hapus ini, kita mencari solenoid yang bisa mendukung sistem listrik seperti ini tadi, ya. Kita perhatikan bentuknya, ya, panahnya sebelah kiri. Ya, mari kita lihat di library kita ada nggak? Ya, panahnya sebelah kiri tapi solenoid, ini dia. Ya, saya letakkan di sini. Ya. Tadi sama bentuknya solenoidnya, ya. Saya sambungkan. Nah, kemudian yang ini juga saya sambungkan kemari. Nah, tetapi ini ada yang disebut dengan sistem listrik, sistem solenoidnya, ya. Nah, untuk itu kita harus membuat solenoidnya di sini. Ya. Nah, solenoidnya itu kita dapatkan dari seharusnya di diagram ini ada, ya, solenoidnya. Atau kita copy ini aja, ya. Nah, kita copy, ya, edit, copy, kemudian kita paste. Nah, ini sudah ada solenoidnya. Nah, kita harus berhati-hati karena solenoidnya ada R, ini ada relay, ya. Ini juga solenoid itu adalah berbentuk relay. Nah, ini harus kita ganti dulu, jangan sampai sama, ya. Jadi kalau dia sama nanti menjadi masalah, ya. Jadi artinya dianggap dua alat yang punya nama sama. Kita beri nama dia R3, ya. Berarti di sini kita berikan dia nama R3. Properties, kita berikan nama dia R3. Ya. Oke. Nah, karena ini kita berikan nama R3, tadinya kita beri namakan S1, ya, karena dia langsung adalah sebagai limit switch, ya, limit switch yang dalam pemakaian secara pneumatik. Maka sekarang S1 ini kita menggantinya menjadi sebuah sebuah switch, ya. Jadi normally open switch kita cari di sini
ada atau enggak ya, normal switch normally open. Ya. Saya mencoba mencari dulu normally open. Ya, jadi harus ada ya sistem normally open, kalau enggak, nah ini dia. Ya. Ini saya letakkan di sini, saya putar dulu, rotate, ya, 90. Untuk amannya saya save dulu supaya tidak hilang. Dimana normally open itu kita letakkan di sini ya, untuk menggerakkan. Untuk mudahnya ini saya geser dulu ya, supaya tidak terlalu mepet dengan sistem listriknya ya. Nah, normally open ini kita hubungkan dengan R3 ya. Nah, tetapi di sini ya, ada harus kita berikan untuk mengaktifkan ini, kita harus berikan salah satu penghubung yang ada di R1 ya. Mudah-mudahan ini bisa seperti ini ya. Baik, jadi kita ulangi ya, R2 ini adalah untuk start ya, sedangkan R3 ini adalah untuk menggantikan limit switch ya, yang tadi yang pneumatik kita ganti menjadi sistem solenoid ya. Tadi S1 dan S2 nya di sini masih, sebentar, ini S2 nya kok properties, oh ya 100 ya. Saya tidak tahu ya ini. Jadi ini S1 nya adalah apa, untuk menggerakkan ini S1 nya itu adalah di sini. Oh ya, ini harus saya beri nama S1 ya. Properties, saya beri nama dia S1 ya. Oke, mudah-mudahan tidak salah. Oh, S1, saya harus mengganti S1 ya. Jadi ini normally close ya. Sebentar, kita coba dulu ya, apa ada masalah. Sepertinya tidak ada masalah ya. Kemudian kita start. Nah, dia berjalan ya. Ini sistemnya masih sistem pneumatik yang sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri sudah sistem sebelah kiri sudah menjadi sistem listrik. Ya. Baik, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini adalah bahwa yang tadi ya S2 itu adalah yang tadi ada limit switch-nya ya, adalah seperti S2 ini berupa roda ya, ya, kita bisa ganti menjadi suatu sistem solenoid ya, di mana sistem solenoid ini akan menyala kalau R3 ini, sama ya nama R3 nya, kalau R3 ini menyala maka dia akan akan on ya. Begitu dia menyala, dia akan mengalirkan tekanan ke dalam kepada ini ya, ke DCV yang digerakkan secara pneumatik. Dan ingat-ingat ya, ini tidak ada bekas pengembalinya ya. Ya. Oleh sebab itu, begitu dia sudah bergerak ke kanan, dia tidak akan bisa bergerak ke kiri kalau tidak diberikan tekanan dari sebelah kanan. Ya. Mari kita coba lagi ya, supaya kita bisa lebih paham. Saya tekan start. Ya. Kalau kita tekan start, ini langsung R2 ini adalah start ya. Ya. Atau misalnya ya, untuk mudahnya ya, R2 ini start, kita itu nyala. Kemudian ini R3-nya ini adalah sebuah limit switch, sebuah solenoid yang DCV yang digerakkan oleh solenoid. Ya, di mana DCV ini ya, akan menyala kalau S1 nantinya ditekan. Kebetulan S1 ini ditekan ya, posisinya, sehingga dia terlihat ini. Pada ini adalah sebuah normally open ya, sebuah normally open, tapi karena posisinya ditekan dia tertutup di sini. Nah, jadi setelah nanti dia bergerak ke kanan, kita lihat bahwa S1 ini terbuka. Ya, coba kita start ya, dia belum bergerak ke kanan. Ya, start. Nah, setelah bergerak ke kanan, kita lihat ini menjadi terbuka.
ya. Kemudian setelah kembali dia ketekan lagi. Ya. Jadi ini adalah kalau kita lihat ada suatu variasi ya, di mana kita kembangkan menggabungkan ini ya sistem pneumatik dengan sistem listrik. Ya. Dan perlu kita juga yang perlu kita pikirkan adalah kalau dengan sistem listrik ini mungkin lebih menguntungkan ya, ya tergantung daripada dari apa yang kita inginkan ya. Karena kenapa saya katakan menguntungkan? Ya, karena pipa-pipa tidak rumit ya, pipa pneumatiknya tidak rumit ya. Seperti yang kita diskusikan yang lalu bahwa sebenarnya limit switch ini terletak di sini ya. Ya, kalau kita lihat kondisi yang sebenarnya, ya, kondisi uh, di permesinnya sebenarnya itu menjadi rumit sekali ya, karena kita meletakkan uh, solenoidnya di sini ya, limit switchnya di sini. Ya. Dan meletakkan limit switch di sini ya, ini adalah suatu peralatan yang cukup besar ya, artinya memakan tempat ya. Ya, meskipun bisa dilakukan ya, ya, tetapi mungkin ini makan tempat ya. Jadi ada banyak keuntungannya, juga ada banyak kerugiannya ya, tergantung apa yang kita mau lakukan. Kalau dengan terpaksa kita ingin melakukan semua dengan sistem pneumatik ya kita buat diagram yang lama, gitu ya. Tapi kalau kita mau praktis ya kita bisa pakai menggantikan limit switch ini dengan sistem listrik. Ya, artinya sistem listrik itu uh, uh, limit switchnya itu sangat sederhana. Ya. Jadi switch kalau ini karena ada banyak saluran dan sebagainya, jadi konstruksi yang menjadi besar ya. Sedang limit switch listrik kita sebuah skaklar sederhana. Ayo kita coba lagi. Anda perhatikan cara kerjanya. Setelah bergerak dia menekan S2, S2 menyala, dia menyalakan, menekan S1, S1 menyala, di mana S1 itu mengaktifkan R3. Begitu R3 selesai, dia akan menggerakkan seperti ini ya, menggerakkan aktuatornya ya. Nah, sekarang perlu kita perhatikan pada waktu ini start, ya, dia langsung kembali, ya, karena ada bekas pengembali, ya, langsung kembali. Tapi ini tidak kembali, tetap pada posisinya sebelah kanan. Jadi dia hanya bergerak sebentar, selesai. Nah, ini sudah pada posisi itu. Ini lihat, bergerak selesai, dia mati. Ini tetap pada posisi itu. Ya. Jadi kita juga harus berhati-hati memilih solenoid ini, memilih DCV ini. Dalam hal ini DCV yang kita pilih adalah sebuah DCV tanpa pegas pengembali. Nah, itu. Ya. Saya kira demikian.